Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa sih daya pikatmu terhadap dia gitu ya. Jadi apa yang membuat dia terpikat olehmu? Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apa sih yang membuat dia terpikat dari kamu? Jadi inilah daya pikatmu di mata dia. Oke, kita mulai aja ya. Karena kamu itu bisa membuat dia merasa nyaman. Karena kamu itu bisa selalu ada di saat dia membutuhkan seseorang yang dikala dia memang lagi terjatuh, lagi butuh teman seperti itu. Kamu selalu ada di sisi dia, kamu selalu welcome sama dia, kamu selalu mengerti dia ya. Kalau aku lihat di sini, jadi kalau aku lihat di sini dia tuh kagum sama kamu karena kamu bisa selalu menerima dia dalam situasi apapun, bahkan walaupun di sini dia pernah melakukan kesalahan sama kamu kayak masih selalu bisa menghargai dia ya, menyayangi dia, welcome sama dia gitu. Kamu baik hati gitu. Terus itu kamu mampu memberikan kesan bahwa kamu itu tidak bisa terlupakan gitu ya. Energi kamu selalu terbayang-bayang oleh dia ya, diri kamu itu selalu terbayang-bayang oleh dia. Jadi ada sesuatu dari diri kamu itu yang gampang banget memikat hati dia, memikat pikiran dan jiwa dia gitu. Terus itu ketika kamu mampu membuat dia merasa bahwa dia tidak bisa menyakiti kamu kayak gitu ya. Mungkin karena kamu orangnya baik ya, sangat baik sama dia, sehingga di sini dia tidak mampu untuk menyakiti kamu ataupun membawa kamu ke dalam jurang kehidupan dia ya. Jadi kalau misalkan di sini dia lagi bermasalah atau dia lagi insecure, dia merasa diri dia lagi nggak pantas untukmu, maka dia akan pergi darimu dan dia akan mengambil keputusan bahwa sebaiknya kalian berpisah aja dulu. Karena di sini dia tidak mau membawa-bawa kamu ke dalam jurang kehidupan dia. Dan I was distracted from your pain ya. Dia tahu bahwa dialah yang selama ini banyak memberikan kamu rasa sakit ya, sakit hati. Terus itu membuat kamu kehilangan kepercayaan ya, kepercayaan kepada dia seperti itu. Tapi di sini kamu itu tidak neko-neko gitu loh ya. Kamu nggak kasar atau melakukan hal-hal yang gimana terhadap dia gitu. Jadi kamu tuh kalau disakitin ya udah, mungkin kamu memang sakit, terus itu mungkin kamu akan memberontak, tapi itu hanya sebentar dan tidak melampaui batas lah intinya ya. Pemberontakan kamu itu tidak melampaui batas gitu. Dan kamu tahu ternyata ketika
ketika dia sudah menyakitimu, dia meninggalkan kamu, terus cara menyembuhkannya ya adalah dia juga gitu. Jadi maksud nggak kamu nggak mencari yang lain gitu loh ya, tapi kamu tetap menjadikan dia sebagai pengobat pelipur laramu seperti itu. Terus itu kamu mampu mengusik ya, gini, ini bukan secara fisik kamu mengusik dia, tapi kenangan-kenangan bersamamu ataupun itu energi kamu ya, pesonanya kamu itu mampu mengusik kehidupan dia, mengusik ketenangan kehidupan dia. Bahkan di sini aku lihat dia itu sampai sulit untuk melakukan aktivitas karena selalu terbayang-bayang oleh pesonamu kayak gitu. Entah ini kamu atau dia ya energinya, tapi kalau aku lihat di sini ada seseorang nih yang ketergantungan di dalam hubungan kalian ya, dan bahkan di sini ada perasaan tidak aman ya akibat atas sesuatu ya, dan aku lihat ini kayak menyulitkan kamu dengan dia gitu. Apa kesulitannya itu untuk lebih mandiri dan mengejar hobi atau melakukan aktivitas. Jadi bisa jadi di sini yang ketergantungan kamu terhadap dia sehingga dia sulit untuk beraktivitas, atau mungkin dia yang bergantung ke kamu akibatnya dia sulit untuk melakukan aktivitas seperti itu. Atau sebenarnya kalian berdua ya, sebenarnya kalian berdua pun saling ketergantungan sehingga sulit untuk melakukan aktivitas biasanya seperti itu. Terus itu kalau aku lebih ini sih ya, lebih memahaminya berarti dia ini ketergantungan sama kamu sehingga dia ini sulit untuk melakukan aktivitas dia. Terus itu aku lihat juga apa ya, dia ini mencoba untuk selalu membangun kepercayaan yang kuat sama kamu kayak gitu. Tapi selalu aja ada sifat pengontrol dari si dia gitu loh ya, sifat pengontrol yang dari si dia sehingga orang ini tuh lebih mengontrol kamu daripada simpatik dan pengertian sama kamu kayak gitu kalau aku lihat ya. Jadi orang ini tuh apa ya, mungkin dia sering mengabaikan kamu, dan inilah yang menjadi penyesalan dari si dia. Nah inilah daya tarik kamu mampu memberikan penyesalan ke dia gitu. Lalu di saat kamu dengan dia tidak ada komunikasi atau mungkin berpisah, aku lihat di sini dia merasa sangat kesepian. Nah, dan inilah yang membuat dia merasa kagum sama kamu. Kamu mampu membuat dia merasa kayak sendirian, kesepian, bahkan mungkin kamu mampu membuat dia selalu kepikiran. Karena aku lihat di sini ada yang sampai memblokir ya, mungkin kamu yang memblokir dia saking apa ya, kepikirannya dia tuh sampai ketakutan akan kehilangan kamu itu kalau aku lihat. Terus itu juga kalau aku lihat gitu, semakin dia mengabaikan kamu
semakin dia rindu, semakin dia merasa kehilangan ya. Terus itu juga akhirnya nanti kayak apa ya, ya ketika dia merasa kesepian, merasa kayak sudah mulai kehilangan, akhirnya fokus dia itu juga akhirnya terganggu ya. Fokus dia tentang pekerjaan, tentang keseharian dia akhirnya terganggu oleh kamu, oleh pemikiran dia terhadap kamu. Akhirnya di sini dia pun memikirkan kamu, terus juga dia memikirkan tujuan hubungan dia bersama kamu, seperti itu ya. Kamu mampu memberikan apa ya, trigger gitu ya, trigger ke dia, dan kamu mampu membuat dia merasa kesulitan untuk mendapatkan perasaanmu. Inilah ya yang ngebuat dia ngerasa ke-trigger banget, yang ngebuat lebih tepatnya ini memacu ya, memacu adrenalin dia untuk mendapatkan kamu. Jadi dia merasa tertantang karena mungkin kamu orang yang sulit untuk bisa didapatkan hatinya, sulit untuk didapatkan perasaannya, kayak gitu ya. Bahkan di sini aku lihat dia ini sampai insecure loh untuk ngedapetin kamu. Entah memang hatimu itu keras ya, sulit untuk bisa ditembus, atau sulit untuk bisa mendapatkan kamu, sehingga orang ini sampai insecure gitu. Atau memang ada perbedaan ya, ada perbedaan yang signifikan di antara kalian yang ngebuat dia sampai se-insecure ini gitu. Terus itu juga dia sampai nggak percaya diri ya, karena gini, entah ini teman-temannya atau apalah ya, dia melihat orang-orang di luar sana sebagaimana usaha mereka itu pasti bisa endingnya bersama gitu ya, bisa mendapatkan seseorang yang memang dia sayangi, dia cintai. Tapi sama kamu ini kok ia sesulit itu gitu ya. Dia itu ngerasa bahwa dia itu udah melakukan suatu effort, dia mungkin udah ngebaik-baikin kamu, apa ya, beramah tamah atau memperlakukan kamu dengan lemah lembut, tapi kok kamu itu hatinya juga nggak ketembus gitu loh sama dia gitu ya. Kok sesulit itu untuk bisa mendapatkan perasaan kamu, hati kamu, kayak gitu. Kamu itu orangnya berpositive thinking, terus itu orangnya bersemangat banget ya. Bahkan kamu itu kayak bisa selalu menghibur dia dikala dia memang lagi butuh seseorang ya untuk menghiburnya. Kamu mampu untuk memecahkan suasana hening ataupun suasana jenuh di dalam diri dia. Terus itu juga aku lihat di sini apa yang selama ini pernah dia tutup-tutupi dari kamu ya, bisa kamu bongkar gitu ya. Rahasia-rahasia dia itu kamu bisa bongkar. Kamu kayak tahu aja gitu ya. Mungkin instingmu kuat terhadap dia sehingga dia ngerasa, loh kok kamu tahu gitu. Kalau aku lihat ya, kamu bisa membongkar semua tabiat-tabiat dia, rahasia-rahasia dia gitu. Sehingga di sini memojokkan dia ya untuk bisa lebih jujur dan terbuka dari sikap kamu ini. Terus itu juga aku lihat kamu itu orangnya indah di mata dia, karena kamu orangnya sangat positive vibes banget ya di dalam kehidupan kamu. Kamu selalu memancarkan energi keyakinan gitu loh atas sesuatu. Dari semua yang apapun yang kamu kerjakan, kalau kamu memang berniat itu, walaupun kayaknya akan terasa sulit atau tidak mungkin, tapi kamu itu selalu berpositive thinking ya. Jadi kamu itu punya positive vibes gitu deh, dan kamu mampu memberikan dia kayak energi positif juga gitu ya, membuat dia semangat juga gitu. Terus itu kalau aku lihat di sini energi kamu itu selalu baru gitu kalau aku lihat ya. Cuman memang di mata dia kamu itu agak ceroboh, terus itu impulsif ya.
ketika kamu ingin melakukannya ya ngelakuin aja gitu, tanpa berpikir panjang, tanpa melihat ke depannya akan seperti apa. Tapi ya tuh karena positive vibes itu ya kamu, jadi kalau mau melakukan ya ngelakuin aja tanpa berpikir panjang atau tanpa harus berpikir berulang kali gitu. Agak ceroboh ya kamu di mata dia, tapi bagus ya, kamu orangnya berani gitu, berani untuk mengambil resiko, berani untuk memulai sesuatu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kamu orang yang sangat penyayang. Terus kamu orangnya serius sebenarnya sama dia. Dia tahu itu, kamu itu mengharapkan komitmen dari dia. Cuman kamu juga nggak ingin terburu-buru juga untuk mengesahkan atau meminta komitmen dari dia. Kalau misalkan gini ya, dia mengajak kamu gitu, kamu kayak memikirkan ulang, karena bagimu untuk menjadi pasanganmu itu kamu harus lebih kenal dulu gitu. Kamu harus lebih kenal tentang siapa dia, asal usul dia, keluarga dia seperti apa, seperti itu. Jadi kamu itu ingin selalu mengenal dia, ingin selalu tahu tentang diri dia, ingin tahu tentang jati diri dia, seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia dia tahu bahwa kamu tuh sayang banget sama dia, dia tahu itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kamu orang yang kalau secara keuangan tuh kamu kayak nggak pernah ada masalah gitu di mata dia, kayak nggak berbanding terbalik lah dengan kehidupan dia. Nah inilah yang membuat dia kagum, kok kamu bisa sih sestabil itu gitu menurut dia. Nah mungkin inilah perbedaan di antara kalian yang sangat signifikan ya, yang membuat dia akhirnya insecure sama kamu, membuat dia tidak percaya diri. Terus itu aku lihat juga di sini kamu itu secara emosional sekarang udah stabil ya, kamu bisa mengontrol emosimu. Terus itu ya dari keuangan juga kamu kayak dilihat dia sekarang itu udah stabil. Kehidupanmu kayaknya sekarang sudah nyaman-nyaman aja gitu ya. Jadi inilah yang membuat dia merasa kagum sama kamu. Kamu ya punya positive vibes, kamu juga stabil orangnya sekarang. Kamu itu kayak hidup kamu itu kayak nggak banyak masalah, nggak kayak dia gitu. Terus itu apalagi ya, dan kamu itu kalau memang cinta ya, kamu itu nggak akan banyak omong atau banyak janji, tapi kamu akan merealisasikannya atau melakukan itu dengan tindakan. Nah inilah yang membuat dia itu terkesan sama kamu. Mau kamu laki-laki atau kamu perempuan, kamu itu kalau cinta ya akan kamu realisasikan dengan tindakan, bukan dengan janji atau kata-kata doang gitu ya. Jadi bukan omong kosong doang, tapi memang real kamu akan perjuangkan kayak gitu. Intinya ada action lah dari kamu. Nah inilah yang membuat dia kagum sama kamu ya. Kamu itu punya sisi maskulin, mau kamu perempuan atau laki-laki, kamu itu orangnya berani, apalagi untuk mengambil resiko gitu. Oke, jadi inilah yang dia rasakan, yang dia kagumi dari kamu. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo dan Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.